Balik lagi bersama QT. Hari ini HSG menguat 1% ke level 6481. Dia tes resisten 6500 yang merupakan high dari Januari tahun ini. Kalaupun dia setelah tes 6500 terusnya ada pullback, kemungkinan support terdekatnya itu untuk si IHSG ada di 6393. Oke, itu dulu untuk si komposit. Kita langsung ke saham. Masih ada Ali ditutup bullish harami hari ini. Bisa dipantau kalau misalnya dia break ke atas 10.075, cut lossnya ada di 9850. Terus akset masih belum berhasil break fractal daily 278, tapi kita punya support terdekat di 260. Adi tadi saya udah spotting kalau misalnya kemungkinan support terdekat untuk si saham ini ada di 1045 sampai 1050. Jadi kalau misalnya harganya turun ke level yang tadi disebutkan, bisa consider untuk bukan tambah barang ya, ikutan trennya, intinya gitu. Targetnya masih sama di sekitaran 1200-an. Adro rebound setelah tes support 1705 1740 yang kita udah marking. Walaupun dia rebound, kalau ngeliat dari intraday chartnya sih ya belum ada. Daily candle-nya bagus, bullish engulfing di area support. Ya mudah-mudahan si ICE Newcastle sama Rotterdamnya sih juga ikutan rebound ya. Kalau misalnya antar malam emang rebound pasar batubara, nggak apa-apa. Opening Senin bisa langsung dibeli. Cut lossnya itu ada di low hari ini, yaitu di 1720-an. Yaitu walaupun di sini ada gap, tapi ya nggak masalah sih. Jadi yang menentukan untuk emiten batubara antar malam kayak gimana Newcastle-nya. Candle kita baru ngeliat Adro ya. Candle Adro udah oke kok. Agi mendekati resisten 1665. Entry pointnya dari intraday juga kayaknya belum ada yang enak. Kita punya neckline di 1325, which is sudah jauh. Tapi secara keseluruhan sih semenjak dia break ke atas 1325 kayaknya ya kita masih cenderung bullish. Menargetkan 1800 kalau emang 1665 ini bisa tertembus. ASI kita udah plotting ini SHS gede dengan neckline di 5550. Seperti pembahasan beberapa video yang lalu, nggak tahu tanggal berapa, break garis biru itu aturan boleh disikat. Ya emang break di tanggal 4 kemarin, dia ditutup di atas 5550. Aturan udah beli. Kalaupun ada yang berniat untuk ngantri, kita deket-deket di garis biru ini aja, 5550-an. Asri masih aman. Neckline kita di 172, entry pointnya sama kayak Adi. Jadi kita udah menemukan support terdekat di 18.4. Jadi kalau misalnya ada yang belum punya barang dan tertarik untuk trading si Asri ini, bisa ngantri di sekitar 184. Jadi
ya bisa ngantri di 185 atau 186 gitu. BBCA 36900 sebagai next targetnya. BBHI belum ada apa-apa. Nah ini BBNI yang enggak kedetek sama saya. Kemungkinan ini SHS juga kan, bisa kelihatan kan pola ya. Ya udah deh. S neckline ini sih udah jauh sama kayak si ASI. Enggak, sorry. Kalau ASI kan masih mendekati neckline, tapi kalau ini udah lari duluan. Neckline-nya itu ada di 5000 juga, 5500. Untuk target si BNI ini kemungkinan ada resisten di 6400-an. BBRI test gap 4200. Tapi kayaknya belum ada pelemahan momentum. Kita punya support terdekat itu di sekitaran 3860 sampai 3910. BBTN dia mendekati resisten 1675. Candlenya kayak shooting star sih. Kalaupun emang dia pullback, kita punya support terdekat di sekitaran 1470 sampai 1500. Itu untuk si BBTN. In case kalau misalnya dia nggak mampu nanjak ke atas 1700 atau 1675 tersebut, BDMN aman, targetnya masih sama. Bima, BTPS. Oke, BTPS mendekati target berikutnya 4120. Belum ada update yang harus diperbarui. Lewat Bumi, BWPT rebound, tapi kita masih berpatokan supportnya itu ada di sekitaran 82. Biancare CTRA selama berada di atas 1000 kayaknya masih aman. Targetnya di 1110, berikutnya di 1190-an. Jadi intinya selama masih berada di atas 1000 masih cenderung aman. Dimas belum ada yang enak untuk entry point-nya. DSNG DSNG dia ini rebound dari sekitaran 575. Kita pakai low dari ini, nggak nyampe juga. Jadi gini, entry point kita emang udah di bawah di 510. Tapi ini kemungkinan juga ada SAS lagi gede, SAS gede. Ini S, ini H. Kemungkinan ini S lagi, asal dia berhasil break high ke atas 690. Memakai patokan daily candle ditutup di atas 690, kita asumsikan dia udah break neckline. Kok dihapus? Oke. Lanjut. Elsa rebound setelah tes si alligator lipsnya di sekitaran 300-an lah. Ini 308. Entry point kita masih aman, masih di 296-an. Kalaupun emang dia lanjut, kemungkinan
Ya support target resisten berikutnya itu ada di 356. 356 tertembus, kemungkinan ada di 428. Ngelihat dari crude oilnya juga masih aman. Film lewat, belum ada yang enak. Kalaupun emang dia pullback, support terdekatnya itu ada di 400, tapi kita mesti lihat reaksi pasar setelah tes level tersebut kayak gimana. Masih wait and see lah intinya. Fire lewat deh. Next sendiri Indi sama kayak Adro, engulfing candle. Kayaknya emiten batubara hampir sama candle hari ini. Yang penting Newcastle sama Rotterdam yang termalam kayak gimana. INKP dia rebound setelah tes 8175 neckline. Target berikutnya ada di 10250. ITMG engulfing juga sama kayak Indiadro. Alsip intraday chartnya juga nggak ada yang enak sih. Untuk entry point yang baru kayaknya belum ada di harga-harga sekarang. Kita masih menargetkan ke 1560-an. Mapa gagal break high, tapi ya nggak apa-apa, entry kita udah di 2350, lumayan. Ups, ternyata ada resisten. Ya, dia tes resisten 2840. Kalaupun memang dia lanjut, selanjutnya ada di 3150. Tapi kalau misalnya kita udah entry dari 2350, kayaknya masih boleh di hold sih. Cut loss-nya juga belum diubah, masih di 2200-an. Mapi ya. Aduh. Mapi masih boleh di hold lah. Cut loss-nya masih di 730, target kita masih di 960-an. Medco cenderung aman. Dia rebound setelah tes 570 yang merupakan struktur dari tanggal 5 kemarin. Target kita masih sama di sekitaran 642 sampai 650-an. Berikutnya ada di 700, entry kita di 520. Mulia biarin aja. MPMX gak usah. Gimana MTDL? Wah, tetap masih belum ada yang enak. Setelah kita terkena cut loss 2890, wait and see dulu. Ya, wait and see dulu. NATO lewat, Niro lewat, Pegas. Pegas mencoba untuk break ke atas 15.15. Kalau emang break, target berikutnya itu ada di 1900. Jadi 1880 sampai 1900 sebagai target berikutnya. Aduh, PPRE belum lah. PTBA candle gimana? Engulfing enggak, piercing. Ya sama lah, sama si Indi, TMG, Adro, PTPP. Belum kemana-mana, masih ada di level target awal kita di 1185. Pakuwon inside bar, entry pointnya tetap
belum ada melihat dari intraday chartnya. Jadi intinya yang sudah beli di 458 cut loss 432, kalau misalnya sampai sekarang masih di hold gak apa-apa. Ini saya marking target yang baru itu di sekitar 600 sampai 615. Raja lewat Rals aman, masih selama dia masih settle di atas 735 neckline, cut loss 655 kayaknya masih boleh di hold. Targetnya masih di 900-an. Range belum break juga 2500 nya. Roda Segor SIMP tetap belum ada yang enak untuk entry pointnya. SMBR bisa dibilang ini support 710. Support atau neckline di 710, cut loss di 605. Walaupun nggak begitu bagus sih pola dari chartnya. Ya mudah-mudahan segera rebound lah setelah dia tes garis biru tersebut. SMDR belum ada yang enak untuk entry pointnya. SMRA masih cenderung aman. Entry kita udah ada di 825 sejak bulan lalu. Target berikutnya ya di 945, kalau tembus di 1000. SSMS belum ada yang enak. TAPG lewat TCPI Tekim sama kayak si INKP. Dia punya neckline di 795. Walaupun batas cut loss rada jauh di 6625, kayaknya masih layak di hold yang sudah beli. Telkom mendekati area resisten 3880. Truk belum kemana-mana. ONTR kayak gimana candlenya? Candlenya ya biasa sih, higher high higher low, belum ada yang, maksudnya formasi candlenya belum begitu bagus. Pembahasan kemarin kan kemungkinan neckline-nya ada di 26875. Jadi intinya dia ke sini sama sih kayak kemarin. Tes 26875, pullback 25 900 atau 26.000 sebelum dia lanjut. Masih ada 3 move. Dipantau aja dulu. WG belum berhasil break ke 214. Kita punya support masih sama di 192. Wika belum berhasil break target awal kita. WSBP masih cenderung aman. Waskita pun ya belum berhasil break 1025 sama kayak Wika, PTPP dan lain sebagainya. Kita punya neckline atau support terdekat di 875. Uton kemungkinan resisten berikutnya ada di 316. Jadi strategi hari Senin ya melihat candle call hari ini cukup bagus, bisa dipantau lagi. Mudah-mudahan Senin pagi harga callnya
uh, hijau tebal seperti beberapa hari yang lalu. Yaudah, itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.